Kompas yang kembali untuk Anda, Saudara. Sejumlah korban kebakaran depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara masih menjalani perawatan. Mereka dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta. Para korban menderita luka bakar parah hingga mencapai 95%. Pasien yang dirujuk ke RSPP berjumlah 26 orang. Satu pasien perempuan dinyatakan meninggal dunia tadi malam. Hingga tadi malam ada 25 orang yang dirawat di RSPP. 12 berada di ruang ICU, sisanya di ruang perawatan pasien biasa. Untuk mengetahui kondisi korban kebakaran depo Pertamina yang masih dirawat, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Valentina Sitorus di Rumah Sakit Pertamina Pusat, Jakarta. Selamat siang, Valen. Hingga kini berapa orang yang masih dirawat di sana dan bagaimana kondisi mereka sejauh ini? Ya, Elgin, hingga siang ini per Minggu 5 Maret 2023 setidaknya ada 25 pasien yang masih dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta. Kami belum mendapatkan secara pasti data dari nama-nama pasien tersebut, namun secara profil ini ada 10 pasien yang merupakan wanita dan 15 pasien lainnya merupakan pria, di mana didominasi oleh 22 orang dewasa, 3 diantaranya merupakan anak-anak. Dari 25 pasien yang saat ini dipastikan dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina, ini 12 orang dirawat di ruang intensive care unit yang membutuhkan perawatan secara intensif dan sisanya ini di non ICU begitu. Apa bedanya dari dua tempat perawatan ini? Jadi untuk yang dirawat di ICU ini dikatakan tergolong luka berat di atas 80% begitu ya, dimana kalau kita ketahui bahwa luka bakar dengan kategori 3 dan 4 ini ada efek yang menimbulkan pasien menjadi susah bernafas, sehingga perawatan di ruang ICU ini dipastikan bahwa pasien ini membutuhkan alat bantu pernafasan berupa ventilator dan juga penanganan berupa operasi. Tapi kami belum mendapatkan keterangan resmi seperti apa untuk penanganan yang sudah dilakukan oleh pihak rumah sakit terhadap 12 orang yang diharapkan atau yang saat ini sedang dirawat di ICU begitu. Sementara untuk 13 pasien lainnya ini dirawat di ruang non ICU begitu. Namun kami juga belum mengetahui seperti apa kondisinya hingga kini. Terkait dengan kondisi ini kami juga tadi sempat mengonfirmasi memang ada banyak sekali pihak keluarga ataupun juga tetangga yang mengunjungi pasien yang saat ini dirawat di RSPP. Tapi kami juga belum mendapatkan informasi karena rata-rata dari keluarga korban ini masih melakukan pembesukan begitu di rumah sakit ini di ruangan khusus, yang mana kalau tadi saya konfirmasi kepada pihak security begitu seperti apa, apakah memang keluarga ini boleh sampai mengetahui atau berada dekat di sisi korban, ini dinyatakan tidak sampai ke sana. Yang dirawat di ruang ICU ini tidak boleh dikunjungi sama sekali oleh pihak keluarga, dan yang di non ICU ini memang ada sekitaran ruangan pembatas begitu ya, yang memang belum dapat menyentuh secara langsung pihak-pihak yang menjenguk keluarga mereka di sini. Dan tentu kami nanti pasti akan menanyakan, Elgin dan juga saudara, seperti apa proses penanganan hingga saat ini, proses penyembuhan, dan seberapa besar upaya tim dokter bisa menyembuhkan pasien ini secara total begitu ya. Karena kemarin ketika konferensi pers pihak kedokteran dari Rumah Sakit Pusat Pertamina ini menyatakan bahwa proses kesembuhan daripada pasien di sini minimal 3 bulan proses penyembuhannya. Tapi kami belum bisa mengkonfirmasi itu secara pasti apa yang harus ditangani secara intensif, yang harus diterima, pengobatan yang harus diterimakan oleh pasien. Tapi yang jelas di Rumah Sakit Pusat Pertamina ini, pasien yang dirujuk ke sini memiliki kondisi fisik atau kondisi pasca kebakaran yang tergolong berat, luka bakar punya luasan sekitar 70 hingga 95%, sehingga memang seluruhnya harus menerima perawatan secara intensif dari dokter. Kami nanti akan kembali mengonfirmasi kepada Anda tentu setelah mendapatkan keterangan pasti dari pihak dokter dari Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta. Elgin. Baik, terima kasih Valen untuk informasinya. Semoga seluruh korban dapat penanganan medis yang baik sehingga dapat sembuh. Selamat bertugas kembali, Valen.